Halo, selamat malam semuanya dan selamat datang di channel Dionysius, obrolan menarik dan juga membangkitkan semangat magis, dan juga tentunya bersama saya Dewi Halawa, salah satu kader Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, dan juga pada malam hari ini saya sedang bersama atau ditemani ya dengan abang kita ya. Halo Bang, Halo, apa kabar nih Bang? baik. Wah, ini kelihatannya Abang masih sangat segar ya, kelihatannya sangat semangat untuk bincang-bincang ya Bang ya. Ya, boleh. Mau bincang apa kita malam ini? Banyak sekali ya tentunya ya Bang ya, sebagai salah satu abang ya yang mungkin bisa dibilang sering memberikan semangat buat kami adik-adik ya yang pada hari ini masih perlu banyak belajar ya, berproses banyak juga, apalagi dengan hadirnya abang pada malam hari ini tentunya boleh banyak cerita lah dengan saya maupun teman-teman yang sedang menyaksikan kita malam hari ini Bang, dan juga seperti sebuah tulisan yang ada di cangkir ini Bang, dan tentunya ada hubungannya dengan bincang-bincang kita malam hari ini. Nah di sini Bang sudah tertulis sebenarnya hidup, tapi saya ubah menjadi pemkri itu seperti secangkir kopi, di mana pahit dan manis bertemu dalam kehangatan. Keren. Iya. Oke. Dan juga seperti saya malam hari ini sedang bersama dengan Abang Frans ya, yang tentunya bertemu dalam kehangatan, bincang-bincang tentunya banyak hal ya Bang ya. Seperti itu ya. Dan tadi Abang ini dari mana kalau boleh tahu Bang? Saya domisili Pulang Pisau. Hmm. Ya, ke sini ada acara keluarga lah, boleh dibilang seperti itu. Mampir ke marga karena kangen dengan kawan-kawan juga. Iya Bang. Jadi ya kebetulan aja. Tapi kalau boleh kita ulang dikit Dewi, tadi belajar seolah-olah kayak kami ini sudah paripurna dan kawan-kawan PMKRI yang masih aktif ini yang baru belajar. Iya. Saya pikir alangkah baiknya kalau kemudian kita sama-sama mempunyai pola pikir bahwa kami ini juga belajar. Oke Bang. Enggak, sejujurnya saya banyak belajar dari kawan-kawan yang sekarang masih aktif kayak gitu, walaupun saya sekarang sudah penyatu, entah sudah lupa sudah berapa tahun, malas ngitung. Oke Bang, siap-siap Bang ya. Berarti sama-sama belajar ya dalam tanda kutip seperti itu ya Bang. Betul. Oke. Batasnya belajar itu kata orang kan sampai liang lahat. Sampai kita meninggal kita jangan pernah berhenti belajar. Jebakan manusia itu kadang-kadang merasa sudah pintar. Kalau orang sudah pintar, ya merasa tidak perlu belajar lagi. Iya Bang, betul. Jadi saya pikir kawan-kawan juga boleh mendapat persetujuan dari kawan-kawan, saya kira maksud saya seperti itu. Janganlah berpikir kita tuh bisa berhenti belajar, terus belajar. Terus belajar ya Bang ya, karena hidup tidak pernah berhenti untuk mengajar. Benar gak sih Bang? Betul. Oke Bang. Nah ini kan Bang berbicara masalah pemkri ini sebenarnya tanpa harus perlu dijelaskan lebih panjang ke teman-teman yang khususnya pemkri sudah tahu kan Bang sebenarnya pemkri itu apa, dan dalam berpemkri itu seperti apa. Itu pastinya teman-temannya sudah pada tahu ya Bang ya. Bisa dibilang enggak cuma hanya Pemkri cabang Palangkaraya, bahkan se-Indonesia ya Bang ya sudah tahu. Nah mulai dari Pemkri itu apa, prosesnya dalam berpemkri itu seperti apa. Nah ini langsung saja nih, kalau dari Abang sendiri bisa menceritakan seperti apa Pemkri pada masa Abang, bisa dijelaskan itu di tahun berapa ya Abang bergabung di Pemkri, dan sebenarnya motivasi Abang itu bergabung untuk masuk Pemkri itu apa. Karena gini ya Bang, kalau kita bisa lihat anak-anak muda hari ini bisa dibilang masih sangat sedikit yang tertarik untuk bergabung dalam organisasi. Bahkan ada yang mahasiswa yang bisa dibilang kuliah pulang, atau mahasiswa kupu-kupu ya biasanya kalau sering kita dengar bahasanya gitu Bang. Mungkin Abang bisa cerita, karena kami juga sebagai
apa namanya, kader Pemkri yang bisa dibilang baru bergabung. Kalau saya bergabung di tahun 2019 Bang, yang pastinya juga kayak penasaran di masa Abang itu Pemkri seperti apa ya? Oke, sedikit kilas balik Dewi. Saya masuk PMKRI itu 2002. Setelah sebelumnya saya berteman dengan kawan-kawan di PMKRI. Kayaknya asik gitu. Jadi kemudian memutuskan ikut MPAB. Berdinamika sampai sekitar 2006. Setelah itu bekerja dan ya sudah tidak terlalu aktif lagi lah. Hanya seperti ini saja, kadang-kadang datang ke marga, kadang-kadang hanya lewat telepon atau lewat WA. Kelebihan yang dimiliki generasi sekarang komunikasi. Kalau apa tadi? Aku agak agak panjang tadi. Tadi itu seperti apa Pemkri pada masa Abang, dan juga apa sih sebenarnya motivasi Abang harus apa namanya bergabung di Pemkri? Karena kan Bang, tidak semua teman-teman muda itu, khususnya teman-teman Katolik ya, ada ketertarikan untuk bergabung di Pemkri. Nah, gitu Bang. Oke, pertanyaannya kalau boleh dibalik, apa sih menariknya PMKRI? Oke Bang, siap. Kalau orang tidak tertarik masuk tidak banyak masuk PMKRI, mungkin karena tidak tertarik. Jangan-jangan karena PMKRI mungkin tidak menarik memang. Ada value, ada nilai tambah, ada nilai lebih yang bisa orang lihat. Jadi memang sekarang ini budaya instan gitu. Jadi orang hampir mengesampingkan proses, orang mau lihat hasil. Nah, sementara kayaknya hidup nggak seperti itu. Kayaknya hidup perlu proses, perlu pembelajaran, perlu jatuh bangun. Nah, itu yang saya kira kita apa bahasanya, simulasikan di PMKRI. PMKRI sebagai salah satu wadah dalam kehidupan kita, iya, tapi belum ladang pertempuran yang sebenarnya, belum ladang berkarya yang sesungguh-sungguhnya. Karena di samping kita berorganisasi juga kita masih harus kuliah, kita masih ada yang hal-hal yang lain sambil bekerja dan segala macam. Jadi secara umum agak sulit sih mengeneralisir mengapa kawan-kawan itu tidak bergabung di PMKRI. Tapi itu tadi pertanyaan refleksinya. Sudahkah PMKRI ini menjadi wadah yang menarik bagi kawan-kawan Katolik di luar? Itu. Jadi kilas balik sedikit, kembali lagi. Dulu saya di PMKRI itu belum tahu apa-apa sih. Hanya karena rame aja ya itu, Bang. Berarti itu motivasi dasarnya karena rame aja ya Bang, atau gimana? Bukan motivasi dasar, lebih ke pemantik awal, pemicu ya. Awal ya, karena waktu itu kawan-kawan yang sudah ada di PMKRI itu ternyata nyambung. Kita kumpul-kumpul, kita nongkrong kita. Waktu itu kita belum punya marga siswa, masih sekretariat, dan waktu itu dibantu Kuskupan awalnya kita sewa rumah, kesana kemari kita cari duit sewa segala macam, usaha dana segala macam. Kalau dibanding sekarang sih kita sudah punya marga siswa, alat-alat sudah agak lengkap. Kalau dulu motor itu ada sepeda motor dari misalnya 10 itu yang punya cuma 2 ya Bang, berarti masih sangat sedikit ya. Sangat sedikit. Kalau sekarang, jadi kalau mau rapat itu jadi ojek, antar jemput, jemput dulu, nanti pulang rapat diantar, segala macam. Cuman ya itu zaman kami lah. Zaman sekarang, zaman kalian itu punya tantangannya sendiri dengan fasilitas. Jadi itu tadi kenapa kita jangan berhenti belajar, karena dengan kelebihan yang kalian miliki sekarang yang tidak kami miliki dulu itu, fasilitas sudah lengkap, sudah punya internet, sudah punya komputer, sudah masing-masing rata-rata sudah punya sepeda motor.
sebenarnya hampir tidak ada alasan tidak bisa berorganisasi, tapi kayaknya bukan itu tantangan kalian sekarang. Kayaknya itu harus lebih digali sehingga bisa bukan saja menarik orang yang belum, kawan-kawan mahasiswa di luar yang belum masuk PMKRI, tapi juga mempererat ikatan di dalam kawan-kawan yang sudah anggota, yang sudah berdinamika di PMKRI. Saya kira secara singkat dari itu, kalau diceritakan ya panjang ya Bang, nggak cukup satu malam nih untuk menceritakan ke teman-teman semuanya. Oke Bang ya, itu menjadi dasar ya kenapa Abang juga ada semangat ya untuk bergabung di PMKRI ya, karena Abang bilang tadi bahwa ya bisa dibilang hari ini tidak ada alasan bagi kaum muda untuk bergabung organisasi ya seperti itu Bang, karena semuanya sebenarnya ada alasan positif ya, dan saya rasa itu juga punya ya Bang, alasan masing-masing di setiap pribadi orang, benar gak sih Bang ya? Betul. Nah karena tadi juga Abang sudah sempat mengulik ya bahwa di tahun Abang kalau nggak salah tadi di tahun 2002 ya Bang? 2002. Di tahun 2002 itu sudah lama ya Bang, kalau bisa dibilang aku masih belum masuk SD belum ya lahir. Masih kalau lahir sudah tapi masih anak kecil ya Bang ya, nggak tahu apa-apa kayaknya. Nah tadi Abang bilang bahwa dulunya itu sama sekali tidak ada marga siswa ya. Belum. Yang kami nikmati hari ini semuanya sudah serba ada, tinggal bagaimana memanfaatnya kembali ya seperti itu Bang. Nah ini jadi begini Dewi. Dari pengalaman itu pengkaderan itu titik beratnya justru kalau kita klasifikasi ada pendidikan formal, non formal, informal kalau tidak salah itu. Jadi justru pengkaderan itu terjadi di pendidikan non formal dan informal. Bagaimana misalnya dengan Dewi sakit hati misalnya entah ditolak atau diputus pacar atau pacarnya selingkuh, itu lebih kena kayak gitu. Dari pengalaman saya kurang tahu yang sekarang, tapi pengalaman kami waktu dulu itu seperti itu. Jadi bagaimana kita menjadi saudara bagi sesama anggota ya, bagaimana aku memberikan diriku untuk Dewi, Dewi membuka diri untuk menjadi saudara. Oke Bang, berarti itu larinya lebih ke fraternitas ya Bang, karena kita di PMKRI ada nilai-nilainya, berarti larinya ke itu ya Bang ya. Kemudian itu yang mengikat saya di PMKRI deh. Itu yang kemudian mengikat saya di PMKRI. Pemicu awalnya tadi kan cuman karena rame kan, cuman karena kumpul-kumpul. Kawan-kawan yang ada tuh nyambung dan terlihat intelek kayak gitu. Padahal intelek. Ya, jadi di dalam perjalanan waktu kalau boleh agak ini sebenarnya bukan motivasi lah, semacam menemukan reinventing, menemukan kembali makna saya masuk PMKRI itu karena kemudian ternyata kekristenan gereja Katolik itu sungguh sangat kaya. Itu pertama-tama saya jumpai di PMKRI, ketemunya di PMKRI gitu. Penggalian lebih lanjut, pencarian lebih lanjut itu tidak harus di PMKRI. Bisa belajar dengan pastor mana, dengan siapa, dari buku mana gitu kan. Tapi ketemu awalnya. Kita bisa aja ketemu gitu dan kemudian tidak aktif lagi di PMKRI. Karena itu aku bilang tadi yang mengikat di PMKRI yang Dewi bilang tadi fraternitas ya. Dan tentunya juga teman-teman sudah tahu ya khususnya PMKRI seperti apa nilai dari fraternitas itu ya Bang, karena saya rasa juga ya, saya juga hari ini kenapa masih bertahan di PMKRI ya karena nilai itu juga sudah mengikat kan seperti itu Bang. Kalau boleh tahu itu tadi kan Abang bilang bahwa di tahun 2002 itu memang sama sekali marga siswa nggak ada, dan kemudian Abang dan juga teman-teman yang lain seperti itu ya Bang berusaha dan berjuang bagaimana supaya
Pemkri itu punya kesekretariatan tersendiri. Itu sampai tahun berapa, Bang? Kalau masih diingat-ingat. Aku lupa persisnya Dewi. 2006 itu masih belum rasanya. 2006 pembangunan marga siswa ini antara 2007 atau 8 lah. Aku lupa juga persisnya. Pokoknya sampai masa bakti habis, apa bahasanya, masa bakti, masa jabatan, masa kepengurusan, ya, periode kepengurusan waktu aku itu sudah selesai. Masih belum ada marga siswa, memang kita masih sewa. Kita sempat pindah rumah 2 kali, satu di Jalan Pangeran Samudra, kemudian di Badarudin, kemudian baru di sini. Jadi kalau tahun aku lupa. Tahun persisnya. Lupa ya. Nanti kita akan share ke teman-teman mungkin di kolom komentar ya, kalau mungkin ada yang penasaran ya. Marga siswa Pemkri itu sampai tahun berapa sih munculnya kali ya? Iya. Dan tidak serta-merta juga, ada beberapa tahap kalau tidak salah ini pembangunan marga siswa ini. Rasanya tidak selesai dalam 1 tahun. Ada beberapa kali tahap pembangunan sampai bisa ditempati dan bisa semegah inilah. Sekarang kami memang bisa dibilang sangat beruntung ya Bang, semuanya tinggal menikmati ya, fasilitas semuanya sudah lengkap ya. Itu ya kembali ke kami bagaimana memanfaatkan yang sudah ada, dan tentunya juga kami sangat berterima kasih sekali ya sama Abang dan juga bisa dibilang ya senior-senior yang lain yang sudah ikut terlibat dalam perjuangkan marga siswa bisa ada sekarang gitu Bang. Nah kemudian ini Bang, tentunya Abang sudah lama berproses di Pemkri ya, bisa dibilang sampai hari ini ya Bang ya. Tentunya itu bukan waktu yang singkat ya. Pastinya ada banyak hal, banyak proses yang dilalui dan banyak hal juga yang diterima. Boleh nggak sih Abang cerita sejauh ini apa manfaat yang sudah Abang dapatkan atau bisa dibilang feedback gitu loh, biar juga ini menjadi spirit buat teman-teman Pemkri hari ini. Nilai lebih yang aku dapat dari Pemkri, yang pertama aku semakin mencintai kekristenan, aku semakin mencintai gereja Katolik. Karena setelah itu tadi pemicunya, aku ketemu di Pemkri, kemudian aku mengulik, istilah Dewi tadi, aku ulik-ulik lebih jauh, ternyata gereja Katolik itu sangat kaya, sangat kaya, dan sampai hari ini juga aku masih harus banyak belajar mengenai kekatolikan, gereja Katolik itu sendiri. Nilai lebih yang kedua selain punya saudara, aku jadi banyak punya saudara di Pemkri. Kalau hal-hal yang terlihat seperti itu kan, aku jadi punya banyak saudara, jadi punya banyak jaringan, punya banyak kawan. Aku pernah sekian lama di Jawa, dari Jakarta sampai Surabaya itu low budget, karena aku numpangnya di marga siswa. Jadi itu yang secara fisik, material. Yang secara ini yang tidak bisa diukur secara materi, kayaknya yang aku rasakan itu PD. Jadi pada saat orang itu gimana lah, sedang santai-santainya atau gimana Bang? Maksudku orang belum, misalnya kita dari konteks kecil misalnya kan, pendalaman kitab suci misalnya. Jadi kan harus, kalau di tempat kami ya mungkin tidak sama ya, tapi kalau di tempat kami itu kadang-kadang itu harus ditunjuk dulu. Dewi gimana menurut kamu? Di siapa? Ditunjuk satu-satu. Jadi kalau ya sambil agak-agak ini juga sih. Maksudnya ya asal ngomong aja lah, saking pedenya itu tadi. Cuman itu kalau bisa dilihat sebagai nilai tambah, ya
jadi nilai tambah bagi Yes. bagi Iya. aku sendiri. Jadi eh, karena juga kita sudah dilatih di PMKRI Iya. bagaimana berbicara di hadapan Orang banyak. orang banyak, bagaimana mengutarakan pendapat saat sidang, misalnya mempertahankan argumen segala macam. Itu sudah dilatih. Karena itu aku menekankan lagi pada kesempatan ini dari bahwa pendidikan itu, pengkaderan itu terutama tidak berhenti di pendidikan formal. Oke. Mungkin kita dapat, aku kurang tahu modul sekarang, cuman anggap aja ada modul kalau kayak